football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Chelsea pertahankan Olivier Giroud semusim ke depan. Olivier Giroud rupanya masih masuk rencana Chelsea, sebab striker Prancis itu dipertahankan semusim lagi. Pada Jumat 4 Juni 2021 waktu setempat, Chelsea resmi memberi Giroud kontrak baru. Durasinya setahun lagi yang membuatnya akan bertahan di Stamford Bridge. Chelsea mengumumkan klub mengambil opsi memperpanjang kontrak Giroud setahun lagi, dan rupanya hal itu sudah dilakukan sejak April lalu. Thiago Silva resmi perpanjang kontrak di Chelsea. Thiago Silva dipastikan bertahan di Chelsea musim depan. Bek 36 tahun asal Brazil itu baru saja diganjar kontrak baru oleh The Blues. Pengumuman perpanjangan kontrak tersebut dilakukan pada Jumat 4 Juni 2021. Ia akan bertahan di Stamford Bridge hingga Juni 2022. Meski tak mudah lagi, namun tenaga dan pengalamannya masih dianggap berharga oleh manajemen Chelsea, khususnya di bawah arahan Thomas Tuchel. Di musim 2020-2021, ia tampil di 34 pertandingan, mencetak 2 gol. Chelsea perpanjang kontrak Thomas Tuchel hingga 2024. Keberhasilan Thomas Tuchel membawa Chelsea menjuarai Liga Champions diganjar perpanjangan kontrak. Chelsea mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Tuchel selama 2 tahun dari kontrak awalnya yang berakhir pada 2022. Manajer 47 tahun ini diikat oleh Chelsea hingga 2024. Thomas Tuchel begitu senang bisa memperpanjang masa baktinya untuk Chelsea. Ia kini bersiap untuk menyongsong musim baru bersama Chelsea. Bayern perpanjang kontrak Choupo-Moting. Selama berseragam Bayern musim ini, Choupo-Moting memang cuma jadi pilihan kedua di lini serang setelah Lewandowski. Tetapi Choupo-Moting tetap bisa bikin 9 gol dari 32 penampilan di seluruh kompetisi. Meski tidak banyak tampil sebagai starter, Choupo-Moting sudah bikin Bayern puas dengan penampilannya. Maka itu Choupo-Moting dihadiahi kontrak baru berdurasi 2 tahun. Choupo-Moting akan jadi pelapis Lewandowski hingga 2023. Kontrak baru ini membuat Choupo-Moting senang dan berjanji akan tampil sebaik mungkin untuk Bayern. Resmi, Antonio Conte tolak Tottenham Hotspur. Pelatih asal Italia Antonio Conte menolak tawaran Tottenham Hotspur. Konfirmasi itu disampaikan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano. Antonio Conte tidak gabung Tottenham karena kondisi terkini. Ia tidak yakin dengan proyek dan staf pelatih yang disediakan. Terdapat perbedaan yang besar antara gaji yang ia inginkan, tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya @FabrizioRomano. Setelah membaca proposal Tottenham, kondisi rival sekota Arsenal tersebut ternyata tak berbeda jauh dari Inter Milan. Dia pun menganggap Tottenham bukan tujuan yang tepat. Juventus mau pinjam Miralem Pjanic dari Barcelona. Juventus mau menambah amunisi untuk lebih bisa bersaing di musim depan. Media Italia La Gazzetta dello Sport melansir, Massimiliano Allegri sudah bergerak buat menambah kekuatan skuad Juventus. Salah satu rencananya adalah memulangkan Miralem Pjanic dari Barcelona dengan cara meminjamnya. Pjanic jadi pemain kunci di lini tengah Juventus pada era Allegri. Bersama-sama selama 3 musim, 3 titel Scudetto beruntun didapatkannya. Bale putuskan masa depannya di Madrid usai Piala Eropa 2020. Bale bakal kembali ke Real Madrid usai menuntaskan masa peminjamannya selama 1 musim di Tottenham Hotspur.
Hadirnya Ancelotti ini membuat peluang Bale untuk kembali menjadi andalan Madrid pun muncul. Sayap 31 tahun ini sebelumnya pernah bekerja sama dengan Ancelotti saat periode pertamanya menukangi Madrid pada rentang 2013 hingga 2015. Meski demikian, Bale belum mau membahas soal masa depannya di Madrid. Ia mengatakan baru akan berbicara soal hal tersebut dengan Ancelotti usai Piala Eropa 2020. Italia versus Republik Ceko, Gli Azzurri menang telak 4-0. Bermain di Renato Dall'Ara, Italia membuka keunggulan di menit ke-23 lewat aksi Ciro Immobile. Di menit ke-42, Italia menambah keunggulan berkat aksi Nicolo Barella. Skor 2-0 menghiasi babak pertama. Di babak kedua, keunggulan Italia semakin tak terbendung. Skor bertambah menjadi 3-0 di menit ke-66 berkat aksi Insigne. Italia akhirnya menutup laga dengan skor 4-0. Gol terakhir dicetak Domenico Berardi di menit ke-73. Lovely pass, great chance. Kemenangan ini membuat Italia semakin percaya diri untuk mengarungi Piala Eropa 2020 nanti. Laga uji coba Spanyol versus Portugal tuntas 0-0. Bertanding di Wanda Metropolitano, Spanyol dan Portugal memiliki penyelesaian yang buruk. Alhasil, peluang-peluang yang diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Kedua tim harus puas dengan skor 0-0. Setelah ini, kedua kesebelasan akan melakoni satu laga uji coba terakhir sebelum berlaga di Piala Eropa. Spanyol menghadapi Lituania, sedangkan Portugal melawan Israel. Bikin sejarah, Roberto Mancini ingin Italia menang 7 kali lagi. Pelatih timnas Italia Roberto Mancini mengajak pasukannya menang 7 kali lagi setelah membuat sejarah dengan mengalahkan Republik Ceko 4-0. Yang dimaksud Roberto Mancini masih ada 7 pertandingan lagi yang perlu dimenangi, tentu saja adalah seluruh turnamen Euro 2020. Si biru sampai saat ini tak terkalahkan dalam 27 pertandingan di berbagai kompetisi sejak September 2018. Timnas Italia juga tercatat selalu menang dan tidak kebobolan dalam 8 penampilan terakhir di UEFA Nations League, kualifikasi Piala Dunia 2022, dan pertandingan uji coba. Ronaldo nyaris cetak gol komedi. Cristiano Ronaldo nyaris mencetak gol komedi dalam laga uji coba Euro 2020 antara timnas Portugal kontra timnas Spanyol yang berakhir seri. Hal itu terjadi di menit ke-36. Ronaldo nyaris mencetak gol komedi lantaran aksi berbahaya kiper Spanyol Unai Simon. Simon mencoba melakukan sapuan tetapi bola justru mengenai Cristiano Ronaldo yang berada di dalam kotak penalti. Bola pun berbalik ke arah gawang, namun Simon akhirnya berhasil mengamankannya dan menggagalkan peluang Portugal. Pemain Brazil berontak, ogah main Copa America di kandang sendiri. Penyelenggaraan Copa America 2021 musim panas ini terancam kacau karena berbagai masalah. Di antaranya adalah memindah penyelenggaraan Copa America ke Brazil setelah Kolombia dan Argentina dinilai tak layak jadi tuan rumah. Tetapi keputusan ini justru membuat para pemain berang. Sang pelatih, Tite, mengakui bahwa para pemain masih kesal dengan keputusan para petinggi yang tiba-tiba memutuskan jadi tuan rumah. Diduga para pemain enggan bermain di kandang sendiri karena Brazil juga rawan menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Singkatnya, penyelenggaraan Copa America 2021 ini terkesan sembrono karena kasus COVID-19 di Amerika Selatan masih sangat tinggi. Manchester United lepas 8 pemain sekaligus.
Manchester United akan melepas setidaknya 8 pemain di musim panas ini. Menurut laporan Mirror, ada 2 nama dari skuad senior. Mereka adalah kiper Sergio Romero dan Joel Pereira. Kontrak keduanya habis pada musim panas ini. Romero sudah lama tidak menjadi pilihan Ole Gunnar Solskjaer. Begitu juga dengan Pereira yang gagal bersaing dengan Dean Henderson serta David De Gea. Lalu 6 pemain lain yang akan dilepas ialah dari skuad muda MU. Mereka yakni Jacob Carney, Mark Helm, Lestin Hughes, Arnaud Puigmal, Max Taylor, dan Aliou Traore. Dari tim senior sebenarnya ada 2 penggawa lain yang kontraknya selesai pada akhir bulan ini, Juan Mata serta Lee Grant. Namun kabarnya klub mulai membuka pembicaraan dengan mereka untuk opsi perpanjangan. Inter Milan tantang Arsenal di Amerika, tugas pertama Simone Inzaghi. Simone Inzaghi sudah mulai mendatangi markas latihan Inter Jumat 4 Juni. Tentunya pelatih 45 tahun itu diharapkan bisa menjadi penerus Antonio Conte yang sukses mempersembahkan Scudetto. Tugas pertama Inzaghi ada dalam turnamen pramusim Florida Cup 2021. Inter mengikuti turnamen di Camping World Stadium Orlando, Amerika Serikat. Selain Inter, ada 3 tim yang tampil di Florida Cup. Ada 2 tim Inggris, Arsenal dan Everton, serta ada klub asal Kolombia, Millonarios. Di laga perdana pada 25 Juli, Inter ditantang Arsenal. Setelah itu, di hari yang sama ada duel Everton melawan Millonarios. Final berlangsung pada 28 Juli 2021. Siap-siap PSG dan Madrid, Mbappe punya kejutan di tengah Euro nanti. Perhelatan Euro 2020 akan segera digelar. Namun sebelum itu berlangsung, muncul isu bakalan ada kejutan dari Kylian Mbappe di tengah pagelaran. Dalam acara El Chiringuito, wartawan senior Spanyol Pipi Estrada mengklaim Mbappe akan mengumumkan kepindahannya ke Madrid di saat tersebut. Memang belakangan isu transfer Mbappe ke Madrid semakin santer. Los Blancos sudah semakin ngebet mau memboyongnya agar musim depan tidak kembali menutup kompetisi dengan digelar seperti sekarang. Agen Mbappe Bruno Satin menyebut pemainnya sudah sepakat pindah ke Real Madrid musim depan. Sebelum gabung Madrid, Ancelotti tolak Inter karena Milan. Carlo Ancelotti resmi akan melatih Real Madrid lagi di musim depan. Namun sebelum menentukan pilihan itu, Ancelotti sempat menolak pendekatan dari Inter Milan. Ancelotti mesti menolak tawaran tersebut karena tidak bisa mengkhianati AC Milan, rival sekota Inter. Rossoneri sendiri merupakan tim yang pernah dibela Ancelotti baik sebagai pelatih maupun pemain. Jika saya menjadi seperti sekarang ini, saya berutang kepada fans Milan. Saya tidak bisa mengkhianati mereka. Respon yang diduga dikatakan Ancelotti kepada Inter Milan. Juventus tak berkutik, bek terbaik Serie A dirampas Atalanta. Juventus terancam gigit jari di bursa transfer musim panas ini bukan karena gagal membeli pemain, melainkan akibat kehilangan penggawa tangguh yang sudah menjadi milik mereka. Cristian Romero, dia merupakan bek asal Argentina yang sedang naik daun. Fender 23 tahun tersebut baru-baru ini dinobatkan menjadi pemain bertahan terbaik di Serie A. Sejatinya Romero adalah milik Juventus. Dia dikontrak Bianconeri hingga 2025 mendatang, usai dibeli dari Genoa 2 tahun silam. Namun Romero sama sekali belum pernah bermain untuk sinyonya tua, dia selalu dipinjamkan. Terakhir, dia berbaju Atalanta. Karena performa apik sepanjang bermain di Gewiss Stadium, Atalanta pun memutuskan menggunakan opsi permanen untuk Romero. Tinggal Juventus sekarang yang siap-siap menelan ludah. Mereka bakalan kehilangan aset berharga, apalagi Atalanta juga cukup membayar 18 juta euro sebagai tebusan. Neymar kena sliding tackle penggemarnya sendiri. Superstars PSG Neymar terjatuh usai ia terkena sliding tackle oleh penggemarnya sendiri. Neymar saat ini sedang bergabung bersama timnas Brazil. Ia dan rekan-rekannya sedang mempersiapkan diri untuk bertarung di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan ternyata di antara para penggemar itu ada 2 yang nekat menerobos barisan keamanan. Mereka berlari secepat mungkin mendekati Neymar dan tanpa sengaja ia melakukan sliding tackle pada Neymar. 2 penggemar tersebut berusaha ditarik menjauh dari Neymar oleh petugas keamanan. Setelah situasi terkendali, terlihat bahwa Neymar berjalan dengan sedikit terpincang-pincang.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!